Jumpa lagi teman-teman, saat ini saya akan membawakan sebuah tema yaitu merumuskan pertanyaan. Pertanyaan adalah satu ungkapan yang keluar dari pikiran kita terhadap sesuatu hal yang tidak jelas. Bila semuanya sudah jelas, maka tidak ada pertanyaan. Pertanyaan adalah cikal bakal sebuah kegiatan yang disebut penelitian. Di dalam penelitian, pertanyaan harus diungkapkan dengan cara-cara tertentu, sehingga dengan demikian peneliti mampu menjalankan proses pencarian jawaban itu dengan cara yang tepat, sehingga sampai pada kesimpulan yang tepat pula. Mari kita melihat penjelasan pada slide berikutnya. Pertanyaan penelitian mengindikasikan rancangan penelitian. Bagaimana kita bisa mengartikan kalimat-kalimat ini? Analoginya sederhana. Coba kita perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan. Ada gambar pizza dan di bawah adalah gambar rujak petis. Dua makanan ini adalah makanan favorit kebanyakan orang. Ketika kita menginginkan makanan ini, kita bisa membayangkan di mana lokasi tempat makanan ini dijual. Maka dari situ kita bisa mengkalkulasi waktu saat kita mulai berangkat dari rumah dan sampai ke tempat penjual pizza dan rujak manis. Demikian juga kita bisa membayangkan keramaian harus antri dan kemudian baru kita memesan makanan, menunggu pesanan sampai akhirnya mendapatkan makanan itu dan kembali ke rumah. Demikian juga pertanyaan. Ketika pertanyaan telah diformulasikan, dirumuskan dengan cara yang tepat, maka dengan sendirinya bayangan-bayangan tindakan kegiatan yang akan dilakukan di depan sudah bisa ditetapkan. Nah, untuk lebih jelas, bagaimana kita merumuskan masalah penelitian dengan baik? Langsung saja diberi contoh. Yang pertama, bagaimana proses belajar mengajar bahasa Mandarin untuk anak-anak di SDX? Kemudian, dari pertanyaan umum ini dispesifikasikan. Apa pendapat guru tentang proses belajar mengajar bahasa Mandarin untuk anak-anak di SDX? Kemudian, strategi apa yang digunakan guru dalam mengajar bahasa Mandarin untuk anak-anak di SDX? Bagaimana proses belajar bahasa Mandarin itu lebih menonjolkan kepada hal-hal yang ada di dalam proses belajar bahasa Mandarin seperti itu. Sementara kalau kita lihat pertanyaan spesifik yang diturunkan seperti pendapat guru tentang proses belajar itu bukan dari bagian proses. Strategi apa yang digunakan guru dalam mengajar bahasa Mandarin? Ya, ini merupakan salah satu bagian dari proses. Sehingga koreksi pertanyaan atas spesifikasi yang sudah saya sebutkan tadi sebaiknya ditampilkan dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut, yaitu tindakan-tindakan apa saja. Ya, tentunya di dalam hal ini termasuk strategi ya. Ada strategi, ada penyiapan media ajar, ada penataan kelas, ada prosedur untuk memulai pelajaran, sampai pada menggunakan evaluasi dan seterusnya. Ini adalah bagian dari proses. Makanya kita rangkum dengan tindakan apa saja yang membuat proses belajar mengajar bahasa Mandarin untuk anak-anak di SDX efektif. Contoh yang kedua, bagaimanakah cara guru menggunakan media visual untuk mengajar di sekolah A? Nah, kemudian dirinci, media apa saja yang digunakan guru? Apa tujuan guru menggunakan media visual? Apa kesulitan yang guru hadapi saat menggunakan media visual? Sebetulnya yang ditekankan di sini adalah media visualnya. Oleh karena itu, bila kita ingin menspesifikasikan rumusan masalah ini, itu kita akan lebih menekankan seperti hal-hal yang terkait dengan bagaimana guru memilih media visual, bagaimana guru menggunakan media visual, bagaimana guru mengatasi masalah dalam penggunaan visual. Nah, ini lebih terkait secara langsung dengan penekanan rumusan masalah. Dibandingkan misalkan
Kita ingin menanyakan tujuan guru menggunakan media visual, kesulitan guru dalam menghadapi saat menggunakan media visual. Jadi lebih kepada bagaimananya. Contoh yang ketiga, apakah pembelajaran kooperatif Jigsaw dapat meningkatkan kemampuan bicara bahasa Inggris? Nah, ini rumusan masalah yang banyak ditemukan di penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang pada dasarnya bertujuan untuk menggunakan suatu pendekatan tertentu sebagai sebuah solusi dari masalah yang terjadi di kelas. Pada bagian ini, pendekatan yang digunakan oleh guru adalah pembelajaran kooperatif Jigsaw dalam kaitan kemampuan bicara bahasa Inggris siswa. Nah, bila di dalam penelitian PTK masih dirumuskan dengan pertanyaan apakah pembelajaran kooperatif Jigsaw, ini pertanyaan yang keliru. Karena penelitian tindakan kelas tidak lagi menanyakan apakah pembelajaran kooperatif Jigsaw itu dapat meningkatkan, tetapi kepada bagaimanakah pembelajaran kooperatif Jigsaw. Jadi kita tidak mempertanyakan lagi pembelajaran Jigsaw itu efektif atau tidak, tapi bagaimana pembelajaran kooperatif Jigsaw dapat meningkatkan kemampuan bicara bahasa Inggris. Contoh keempat, apakah ada hubungan antara kosakata dengan keterampilan menulis paragraf deskriptif pada mahasiswa di kampus A? Rumusan masalah ini membingungkan. Membingungkan karena kita tidak bisa melihat rancangan penelitiannya. Kita mau meneliti apa di sini? Kita mau meneliti hubungan. Tetapi bagaimana hubungan misalkan kosakata dan keterampilan itu bisa dilihat? Ini tidak jelas. Apakah semakin banyak kosakata yang dimiliki mahasiswa di kampus A, maka semakin baik keterampilan menulis paragraf deskriptif mereka? Pertanyaan yang baik itu adalah apakah semakin A, maka akan semakin B. Demikian sudah saya sampaikan di sini adalah apakah semakin banyak kosakata yang dimiliki mahasiswa di kampus A, maka semakin baik keterampilan menulis paragraf deskriptif mereka. Contoh kelima, apakah ada perbedaan yang signifikan antara metode mengajar retelling dengan metode mengajar non-retelling terhadap kemampuan membaca siswa sebelum pretest dan sesudah tes, post-test dalam hal ini? Nah, di sini kita juga bingung. Sebetulnya kalau kita ingin melihat perbedaan dua metode, itu di mana? Kita tidak tahu. Nah, agar pertanyaan ini lebih jelas sehingga membawa kita kepada rancangan penelitian ke depan yang akan kita lakukan, maka sebetulnya yang ingin kita lihat perbedaan itu adalah perbandingan nilainya yang diakibatkan oleh dua metode yang berbeda. Saya memberikan koreksi. Apakah nilai kemampuan membaca siswa lebih baik setelah diajar dengan metode mengajar retelling daripada nilai kemampuan membaca mereka sebelum tes? Saya kasih tebal di sini, membaca mereka. Ini mengacu pada satu kelompok yang sama. Oleh karena cara perumusan masalah yang tidak tepat, maka kita bisa membayangkan analisis datanya yaitu menggunakan uji rata pair sample t-test karena mereka adalah satu kelompok. Pair sample t-test. Tetapi bila teman-teman, ini ada dua kelompok yang berbeda, ada kelompok A dan kelompok B. Kelompok A diajar dengan misalnya retelling dan yang kelompok B non-retelling, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Apakah nilai kemampuan membaca siswa lebih baik setelah diajar dengan metode retelling daripada nilai kemampuan membaca teman mereka, berarti kelompok yang lain, diajar dengan metode non-retelling? Oke teman-teman, saya rasa itu saja. Semoga penjelasan yang saya berikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih dan selamat meneliti.